Hola gengs, selamat sore, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Masih dalam rangka mengebrew si Colombia El Encanto. Kali ini saya akan pakai proses yang berbeda lagi, dengan bantuan apa ini? Bentar ya, saya lap dulu. Dengan bantuan groove ala-ala. Walaupun saya jarang pakai, tapi karena udah dibeli, mari kita pakai aja. Somehow kadang ya ada barang yang saya beli, habis itu nggak tahu ngapain ya gitu, kayak cold brew, cold drip. Oke. Ini adalah isengan saya, kita akan kasih di ini ya. Ini random gilingan. Kita lihat hasilnya jadinya berapa. Lalu saya taruh di sini. Saya bikin dulu. Lalu kita kasih 1, 2, 3, 4. Saya kasih 4 ya. Tapi ada sesuatu yang akan saya tunjukin. Sip. Apakah fungsi alat ini? Saya buang dulu. Just in case ada residue. Kita lihat tuh. Fungsi alat ini adalah untuk apakah? Gini teman-teman, ini gantinya groove. Nggak mampu beli groove. Sorry, 1,6 kita ganti substitute. Walaupun fungsinya kurang lebih sama, hanya saja level gilingannya aja yang berbeda ya, yang disaringi. Lalu kita random berapa gramasi yang akan saya pakai, ya udah itu ya. Oke, cukup. Nanti kita lihat hasil gilingannya. Akan saya basahi dulu. Kita basahin dulu guys. Sih, saya akan seada-adanya aja ya. Nanti kita lihat hasil apa istilahnya nih, saringan saya berapa gram sih. Semoga pas 15, kalau enggak ya udah 14 gram. Oke, 14 gram, pas 15. Oke, 15 gram teman-teman. Ini hasil
saringan pakai alat ini. Kita akan ngebrew pakai metode suhu 96 derajat Celcius. Lalu kita akan ratakan dulu. Saya taruh sini ya buat display. Pakai suhu 96 derajat Celcius, kita akan mulai membrew. Sentuhan pertama kita akan menggunakan air di 40. Tapi saya akan goyang. Oke. 40. Nextnya saya akan kasih 80, jadi 120 ya. Oke. Let's see ya. Hasilnya akan seperti apa dengan metode seperti ini? Apakah dia bisa memberikan sensasi rasa yang amazing? Kita akan goyang. Jadi setiap brew kalian goyang. Kita akan kasih lagi. Airnya harus mengelilingi, serah mau searah jarum jam kayak mau enggak, sehingga saya mendapatkan total air di 200. Let's see seperti apa bodinya, seperti apa karakteristik rasanya di suhu ini. Saya sisain. Let's see, kita akan cobain. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Saya bukan, teman-teman, seriously, saya bukan penggemar filter brew kayak V60 yang bukan daily life banget ya. Saya lebih, dan saya bukan tipikal yang memang penggemar brew alirannya yang filter roast, yang kopi itu nggak pahit. Saya sebenarnya alirannya adalah Italian roast, dark roast, medium dark, oily but not too much oily, aliran saya ya. Tapi somehow kita harus update terus rasa, jadi sesekali explore kayak gini ya. Walaupun di rumah filter brew lebih banyak daripada yang espresso manual ya. Rasanya lebih intens. Kalau di sini ada hint jasmine-nya. Kalau buat saya sedikit hint jasmine di brew seperti barusan dengan hasil gilingan yang saya saring. Saya nggak tahu antara peach sama roast tuh, mungkin ya nggak tahu ya, kayak saru antara peach sama roast belum apalah. Udah ngakot nih, menahan godaan untuk segera mencicipinya. Saya akan turunkan dulu suhu di batas yang saya inginkan.
Ini masih sempat dibikin Kyoto style nggak ya? Kayaknya nggak sempet ya. Tinggal berapa gram lagi? Apa ini terakhir kali ya? Terakhir roasting, terakhir brew. Kita akan cobain. El Encanto. Saya cicipin segini dulu, teman-teman. Saya masih ingat rasa-rasa lalu yang saya coba brew, seperti apa ya intensitas yang di brew barusan dengan metode swirl. Ini sangat beda banget. Lebih punya body, lebih sweet, sama lebih lembut. Hints bitter somehow dari brew pertama sampai brew sekarang tetap nggak ada ya, kalau buat saya. Even satu pun nggak ada. Paling ajaib nih. Ini brew paling ajaib. 15 gram. Suhu 96 derajat Celcius, air 200, 3 step, 40, 80, 80, dengan disaring tentunya. Aromanya lebih dahsyat ya, rasanya lebih enak, lebih punya body daripada saya kemarin ngebrew Tetsu. Mirip-mirip Tetsu, tapi ini lebih punya body, lebih lembut, lebih acidity-nya nggak sekencang si yang kemarin, si Tetsu, tapi ini lebih sweet, more sweeter. Lebih lembut banget, lebih halus di tenggorokan. Jadi kalau kayak kemarin itu misalkan si yang di latest itu di Tetsu saya sweetnya di 4 atau acidity jadi 4 balance, somehow ini sweetnya di 5, acidity-nya di 3. Unik kan, bodinya di 5, mantul gak? Tapi body untuk filter ya teman-teman, bukan body yang lainnya. Bodinya enak nih. Ya enak banget. Sama ada sedikit sitrusinya ya, di pengecap buat saya. Sama ada roastnya, ada sedikit jasmine ya, mungkin ya, hanya sugesti saya. Saya juga nggak bisa terlalu menerjemahkan rasa. Kalau saya kan nggak ngomong sama dewan juri ya, saya ngomong sama diri sendiri, jadi based on yang saya rasakan aja. Ini unik nih, one of the best dari hasil brewan saya dari titik awal sampai titik akhir. Ini yang terbaik tanda kutip ya, tapi yang lain juga enak, tapi somehow ini yang saya inginkan. Punya body, lebih sweet, lalu acidity-nya tetap di luar ekspektasi saya. Jadi di luar ekspektasi artinya bukan yang dengan cranberry, peach dan plum itu di kepala saya wow gitu kan, sama kayak nggak sedahsyat saya ngebrew di suhu 88. Jadi kalau buat kalian, semoga ini kalau saya masih sempet untuk masih bisa untuk bikin ini ya, bikin Kyoto style masih bisa, nanti kita cobain Kyoto style. Mungkin konklusinya nanti, tapi sama sekarang bisa saya simpulkan untuk filter kayak gini, walaupun memang udah sering saya explore kan dengan bean lokal menggunakan suhu yang di bawah 90, somehow intensitas acidity-nya atau fruity tutti dan lain-lainnya akan lebih menonjol. Tapi kalau kalian
mencari sensasi yang balance, tetap bitter, buat kalian yang nggak mau main di suhu maksimal saya ini berarti 96 masih aman, dengan catatan kalian harus melihat kopinya dulu dan si roastingannya juga ya. Kalau buat saya, kalau ada temen ala-ala yang bilang semua kopi enak kok Gan, di filter, yes, saya setuju, tapi ingat, enaknya orang beda-beda gitu. Enak kayak misalkan puntang enak dibikin V60, tapi enak pada zaman itu buat saya mencari tantangan baru, tepatnya teman-teman, mencari tantangan baru, rasa baru yang bisa menambah kosakata rasa saya. Jadi mungkin salah saya kalau bilang kopi lokal nggak enak, mungkin salah ya, tapi mungkin tepatnya jenuh. Kalau saya bilang tepatnya udah jenuh kalau saya dengan kopi lokal. Walaupun kan saya bilang mungkin sesekali akan mencoba kopi-kopi lokal yang memang memang unik gitu kan, baik dari sisi panen dan mungkin ada varietal yang akan saya bongkar setelah ini. Tepatnya lebih jenuh aja sih, makanya saya lebih fokus ke kopi-kopi yang udah jelas, misalkan ada traceability-nya atau memang ada cupping score-nya dari si Nordic Approach atau dari prosesornya lah istilahnya ya. Bukan asal klaim specialty. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga saya dengan kopi lokal, tapi teman-teman ingat, saya simply memang udah jenuh aja dengan kopi lokal. Mungkin kalau nanti menemukan ada prosesor yang benar-benar sekelas yang selama ini saya ngopi, mungkin saya juga akan tetap kembali ke selera kopi lokal, karena saya percaya kopi lokal juga punya potensi untuk terus berbenah, berkembang, dan bisa bersaing dengan kopi-kopi luar, dalam artian nggak cuma sekedar produsen atau produser top 10 penghasil kopi terbanyak di dunia, tapi juga penghasil kopi kompetisi atau kopi specialty yang memang jelas traceability-nya dari hulu ke hilir jelas gitu ya. Oke, somehow buat saya teman-teman, kopi yang basicnya enak mau dibawa ke brew sejenis apapun dengan metode V60, harusnya dia akan memberikan rasa yang tetap enak. Hanya saja mungkin masalah intensitas, lalu masalah tone rasanya, masalah saturasi rasanya, masalah color gradingnya seperti apa, lalu acidity-nya, karakter-karakter yang menonjol kalau di suhu 96, bahkan mungkin kalau pakai air yang pH-nya 8, air pH-nya 6, air yang netral tanpa ada pH sama sekali, air dengan magnesium dan kalsium, mungkin dia akan memberikan added value yang lebih. Tapi somehow dengan contoh yang saya bawa ini, yang saya beli ini dari si Roseworks, range enaknya ada di level 10 misalkan, tapi ada tarikan-tarikan nilai yang bisa kita baca dengan rasa. Contoh ya, oke, cukup ya. Kalau masih ada waktu, saya akan menggunakan si Kyoto Style, Ice Kyoto Style, dan ini mulai hujan, pas banget hujan turun. Last brew, nanti kita akan, tanpa ada pembahasan terlalu panjang lebar, kita akan closing aja nanti. Semoga saya ada waktu dan berniat untuk membuat Kyoto Style, karena lumayan PR, menurunkan suhu air dari 60, kopi dari 60 derajat Celcius ke 15 derajat Celcius, lumayan PR. Apalagi ini lumayan tebal, nggak setipis si punya saya Hario. Ini lumayan tebal, jadi mungkin akan lebih lama menurunkan suhunya. Tapi let's see, semoga saya ada waktu dan saya akan mencoba harusnya lebih rich lagi di lebih sweet lagi, more sweeter, more juicer, tapi nggak kayak di suhu 88. Harusnya lebih
lebih enak lagi, kayak minum jus tapi enak. Harusnya ya di Kyoto style. Tapi let's see, semoga ada waktu teman-teman. Jadi sekali lagi kita harus berangkat dari kopinya. Tapi gini, kalau menurut kalian kopi katakanlah Reserva atau Senja Kemala atau Kemala Flores itu enak, iya saya setuju. Saya udah nyoba si Flores Ungu, Kemala dan lain-lain. Tapi somehow saya nggak videoin. Itu udah beberapa waktu lalu. Saya setuju itu enak si Rosework yang jual. Tapi somehow udahlah cukup saya mengeksplor kopi lokal, apalagi memvideokan kayak gini. Kalaupun beli mungkin nggak saya videokan, simply cuman buat daily aja. Kalau ini kan memang project saya di V60 untuk lebih untuk menunjukkan bahwa guys, kopi yang enak basicnya, mau diapain aja tetap enak dan terbukti. Oke, cukup ya, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.